Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Alhamdulillah. Luar biasa bersama. Oke, Masya Allah. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran pendidikan agama Islam atau yang biasa kita singkat dengan PAI, dengan tema menyayangi anak yatim dalam surah Al-Maun. Oke, Ustadz mau pinjam ya. Ustadz mau tes konsentrasi kalian. Di saat Ustadz lempar, kalian tepuk tangan, oke? Tuh, 2, 3. Tuh, 2. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Ayo, sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, masih ada satu lagi. Kita ulang 3 kali lagi ya. Salah satu ketiganya ada yang Ustadz lempar, ada yang enggak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Masya Allah. Terima kasih. Oke, kita akan belajar PAI nih. Sebelum kita belajar PAI, sebelum kita belajar PAI, kemarin kita belajar apa? Sholat Jumat ya. Ya, bagaimana syarat dan rukunnya sholat Jumat ya. Jadi sholat Jumat wajib bagi? Ya, perempuan nggak boleh sholat Jumat ya. Ya. Iya, nggak boleh. Iya, sholat zuhur. Kalau perempuan sholat zuhur. Ya, kalau laki-laki sholat Jumat. Laki-laki boleh nggak pakai sholat Jumat? Boleh. Boleh Tapi pakai jilbab dulu. Jadi perempuan dulu, bisa jadi perempuan, nggak bisa ya. Jadi wajib sholat Jumat kecuali ada masalah, ada perang ataupun lagi dalam perjalanan ya, musyafir. Ya, itu pembelajaran kita di minggu kemarin. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita di surah Al-Maun. Di surah Al-Maun kita akan belajar bagaimana menyayangi anak yatim. Dan ada juga pembelajaran hikmah di surah Al-Maun. Sebelum kita belajar ke surah Al-Maun, kita akan baca doa dulu. Akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ya. Ready. Ready. Before we studying, let's pray together. Ready again. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Biku Sadari wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kepada Ananda Asyif telah memimpin doa kita.
Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga ditambahkan ilmu. Jadi belajar itu bukan hanya mencari berkah, tapi juga menambah keilmuan kita ya. Oke, anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat membaca dan menulis surah Al-Ma'un. Yang kedua, melafalkan surah Al-Ma'un dengan benar. Yang ketiga, mengartikan surah Al-Ma'un dengan benar dan menjelaskan makna isi pokok surah Al-Ma'un dengan benar. Ini tujuan pembelajaran kita. Untuk yang kelima nanti di pekan depan, ya. Oke. Anak-anak Ustadz, siapa di sini yang sudah bisa baca Quran? Wafal 5 sampai Al-Quran atau Gharib? Silakan, angkat tangan. Oke, masih banyak yang wafa 3 ya? Wafa 4 siapa? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wafa 3. 1. Wafa 2. Masih. Ya. Tetap semangat belajar, jangan malu. Ya. Karena di zaman Rasulullah SAW itu Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk belajar sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Karena apa? Dahulu di saat Rasulullah SAW itu baru diutus menjadi nabi, Cina itu sudah canggih, sudah bisa buat kaca, cermin yang tempat kalian bercermin itu. Iya. Padahal di zaman Rasulullah di Arab Saudi itu belum tahu namanya teknologi buat kayak gitu. Cuma taunya dengan peribahasa-peribahasa yang luar biasa yang kita kenal dan kita sering baca. Selanjutnya anak-anak Ustadz, siapa yang sudah hafal surah Al-Ma'un? Wih, pasti sudah semua ya? Ya? Udah semua ya? Oke. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Oke, pertanyaan ketiga. Apa yang kamu ketahui tentang anak yatim? Angkat tangan dulu. Oke, ini dulu ya. Siapa nak? Daeng. Hah? Daeng. Daeng ya. Orang Bugis ya? Iya. Nah, Anak yatim, anak yang tidak mempunyai bapak. anak yang tidak mempunyai bapak. Abang? Apa arti anak yatim? Anak yang kehilangan orang tuanya. Kehilangan orang tuanya, berarti bapak sama ibu. Oke, siap yang perempuan, apa pengertian yang kamu ketahui tentang anak yatim? Gak tahu. Gak tahu. Gak tahu apa pura-pura gak tahu nih? Gak tahu. Anak yatim belum tahu anak yatim itu apa? Apa, abang? Ya, apa? Anak yang tidak boleh disakiti. Anak yang gak boleh disakiti, anak yatim. Apalagi? Oke, tepuk tangan yang sudah menjawab. Luar biasa. Jadi, anak yatim itu anak yang gak ada bapaknya. Artinya sudah meninggal.
meninggal dunia sudah menunggu di surganya. Di sini ada anak yatim. Nah, kapan meninggal ayah? Pas kelas 2. Kita doakan semoga ayah dari Ananda Abdul Syahid dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampunkan segala dosanya, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Karena anaknya ini merupakan anak yang soleh, insya Allah akan selalu mendoakan orang tuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ingat, ada perilaku kita yang kita nggak boleh lakukan ke anak yatim. Ya, apa tadi? Tidak boleh disakiti anak yatim. Kita harus menyayangi anak yatim. Sebagaimana tadi tujuan pembelajaran kita dalam surah Al-Ma'un. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Yang laki-laki khusus melihat yang ini aja. Silakan pikirkan pendapat kalian tentang ini apa. Nanti Ustadz tanya. Yang berani jawab boleh angkat tangan. Yang perempuan, silakan lihat gambar yang ini aja. Silakan pikirkan, angkat tangan kalau berani mengeluarkan pendapat. Ya, kita kalau belajar sama Ustadz harus berani ngomong. Jangan belajar itu diam-diam aja. Ya, harus kalian banyak memberikan pendapat karena ini belajar untuk berpikir, ya. Oke, yang ikhwan, siapa yang berani berpendapat tentang gambar ini? Gambar apa sih ini? Oke, boleh. 1, 2 dulu. Mengajarkan anak yatim. Mengajarkan anak yatim. Oke, apa? Juga sama. Mengajarkan anak yatim juga. Mengaji bersama. Mengaji bersama. Abang tadi apa tadi? Mengaji bersama Ustaz. Mengaji bersama Ustadz. Setoran ya. Ya. Siapa lagi yang berani jawab tentang gambar yang pertama ini untuk yang ikhwan? Sudah? Cuma 3 aja yang berani. Oke, Asyib, boleh. Sedang membaca Quran. Sedang membaca Al-Quran. Oke, 4 orang. Udah cukup ya? Luar biasa. Ini gambar anak sedang membaca Al-Quran ataupun sedang membaca Quran yang disimak oleh ustadznya. Ini merupakan gambaran kita, pembelajaran kita pada hari ini. Yang kedua, untuk yang perempuan, boleh angkat tangan. Oke, sila. Memberi makan anak yatim. Memberi makan anak yatim. Oke, siapa lagi? Apakah benar ini anak yatim? Enggak. Kalian harus berpendapat nih. Ada yang oke, sila kakak. Memberi makan fakir miskin. Memberi makan fakir miskin. Oke, siapa lagi? Oke. Memberikan bantuan ke orang miskin. Memberikan bantuan ke orang miskin. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Khususnya yang sudah jawab nih, yang berani. Karena sudah berani berpikir dan mengeluarkan pikirannya dengan kata-kata. Jadi, yang pertama itu tentang semangat belajar Quran. Ya, kita di pembelajaran PAI hari ini harus semangat belajar Al-Quran dalam surah Al-Ma'un. Yang kedua, ini gambar tentang bagaimana kita menyayangi sesama. Orang miskin kita sayangi, kawan-kawan kita di kelas kita sayangi. Tidak ada namanya bully-bulian, tidak ada namanya ejek-ejekan, tidak ada namanya apa? Pilih-pilih teman. Karena kita akan belajar menyayangi sesama. Ini salah satunya dengan cara memberi makan kepada orang miskin atau anak yatim atau orang yang butuh bantuan. Al-Madinah, kita sudah melaksanakan ini di Maulid Nabi kemarin. Kegiatannya kegiatan apa? Share to care. Masya Allah. Apa lagi? Berbagi beras. Berbagi beras. Apa lagi? Ini kegiatan
Donasi beras atau uang ya untuk anak yatim, piatu dan juga penghafal Quran. Ini yang Al-Madinah, SDIT Al-Madinah membuat program supaya kita semua ini menjadi anak-anak yang saling menyayangi terhadap sesama. Jangan sampai kita menyayangi anak panti asuhan yang jauh tapi sesama kawan kelahi. Nauzubillahi min dzalik. Oke, anak-anak. Itu anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan. Jadi sekilas tentang surah Al-Maun. Surah Al-Maun artinya apa? Barang yang berguna. Diturunkan di Mekah. Berisi berapa ayat? Isinya tentang ancaman pendusta yang nggak boleh, tidak mau berbagi, tidak menyayangi anak yatim, riak dalam salat dan enggan bersedekah. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan. Selanjutnya Ustadz akan ada LKPD. Silakan kalian isi. Dan sebelum ini ada yang lupa Ustadz. Kita akan main kuis dulu sebelum mengisi LKPD ini. Oke? Bisa? Siap? Siap. Oke. Angkat tangan. Pertanyaan pertama. Oke. Siapa yang bisa jawab langsung angkat tangan. Belum, Ustaz buka dulu. Tuh. Ini 30 detik waktunya. Jawabannya apa? Oke. Mengajak keluarga untuk sholat berjamaah. Oke, tepuk tangan untuk Azra. Oke. Dibaca dulu ya, baru dijawab. Lanjut, nomor 2. Dibaca dulu baru angkat tangan. Jangan angkat tangan dulu. Jadi langsung ya maju sedikit. Iya. Ya langsung jawab ya. Oke. C. Betul? Betul. Oke, tepuk tangan buat Daik. Yang ketiga. Oke. Oke, tepuk tangan. Betul semua ya. Sekarang 4 dan 5 itu giliran yang akhwat ya. 4 dan 5 giliran yang akhwat. Siapa cepat dia dapat. 1, 2, 3. Oke, silakan. B. Menyayangi anak yatim. Betul. Tepuk tangannya mana? Dan yang terakhir, nomor 5, silakan. Set. Ulang. Udah selesai kakak ya? Siap. Ditulis dulu ininya. Cocokkan. Yang namun yang mana artinya? Dari yatim yatim yang mana artinya tulis. Boleh aku baca banyak kayak Boleh, boleh, boleh. Siap, siap. Abang udah? Udah selesai? Iya. Iya, boleh. Atau digaris aja, digaris. Anak-anak Ustaz yang saya banggakan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah LKPD udah kalian kerjakan dengan baik, dengan nilai yang luar biasa.
hikmah dari surah Al-Maun. Tadi apa yang pertama? Menyayangi anak yatim. Yang kedua, menyayangi orang miskin. Berbagi ya, berbagi, saling menyayangi antar sesama. Yang kedua, tidak melalaikan sholat, ya, tidak melalaikan sholat dan tidak ria dalam sholatnya. Ini hikmah kita dalam pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustaz yang saya banggakan, alhamdulillah anak-anak Ustaz sudah bisa surah Al-Maun, sudah bisa membaca dan menghafalnya, terus menghafal artinya juga ya, dan juga tahu dengan hikmah-hikmahnya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan. Karena apa? Karena dalam kata mutiara, ilmu bila amalin kasyajari bila sabarin. Ilmu itu apabila tidak diamalkan, bagaikan buah yang tidak, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi kayak pohon sebelah itu, hujan sama panas itu masih tetap kehujanan, tetap kepanasan, dan gak ada buahnya, gak bisa kita jual buahnya, gak bisa kita makan buahnya. Jadi pohon itu hanya untuk berteduh aja, untuk gaya-gayaan aja. Ilmu itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk diamalkan. Oke? Bisa? Takbir dulu, Ustaz. Kalau dengan takbirnya 2 kali, baru Ustaz dulu. Takbir! Semangatnya luar biasa. Sekali lagi takbir! Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, muharik tahu, penggerak. Jadi kita anak Al-Madinah harus menjadi penggerak. Bisa penggerak kebaikan. Orang tua, kalian jalan sama orang tua, jalan sama kawan-kawan, setiap azan langsung ingatkan kita untuk untuk makan dulu. Jadi makan dulu atau sholat dulu? Makan dulu ya. Jadi makan dulu. Jadi habis makan baru ingatkan kawan-kawan yang masih main-main, nggak ambil dulu. Untuk merupakan kedisiplinan supaya kalian tidak lalai terhadap sholat. Oke, itu saja dari Ustaz. Kita tutup dengan doa